Inilah yang membedakan Tuhan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Amin. Allah Allah kita dengan Allah dalam tanda kurung yang lain. Di mana apa? Dia berinisiatif untuk mencari. Dan apa? Tuhan itu selalu menginginkan saya dan saudara untuk bangkit kembali. Ya, jangan udah jatuh di dalam dosa terus kita menikmatinya dengan pity self ya. Oh ya memang saya manusia berdosa Tuhan. Emang saya nggak layak ya. Tapi bukan penuh penyesalan yang justru kita ingin bertobat karena tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah agar saya dan saudara bangkit dan bertobat. Bukannya justru malah kita memiliki konsep kasih yang salah dan pity self ya udah saya sudah dosa. Udahlah apa yang terjadi biar hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada keinginan usaha untuk meninggalkan dosa itu saudara. Oleh sebab itu jauhkan dari hati saya, hati kita semua, pikiran kita semua, konsep kasih yang justru membuat kita merendahkan makna kasih dan inisiatif Allah. Dengan kata lain sepertinya kita mengorbankan, menyalibkan Yesus untuk kesekian kalinya. Kenapa? Ternyata kita tidak mau kerja sama, saudara-saudara ya. Nah, dan saat itulah kita akan mengerti bahwa identitas yang hilang adalah pada saat kita salah dalam menilai kasih Allah. Ternyata pada saat kita salah, kita tetap tinggal di dalam dosa kita. Tidak ada mau usaha untuk kembali, saudara. Ya. Dan itu adalah makna yang sebenarnya di mana kita merendahkan makna kasih dan inisiatif Allah. Kita lanjut. Ya, saudara-saudara. Nanti kita akan pada kesimpulan. Terus yang berikutnya adalah cerita di mana seorang wanita mempunyai 10 dinar uang ya saudara-saudara ya. Kemudian satu hilang. Ya. Pada saat satu hilang, kalau 9, banyak nggak saudara-saudara? Dia memiliki masih ada, saya masih ada 9 dinar. Tapi kalau satu hilang, apa saudara-saudara? Sama seperti 100 domba, hilang satu jadi 99. Tidak utuh ya, miliknya itu tetap tidak seperti semula. Nah, pada saat orang yang punya perhatian, ya, mempunyai kepedulian, pasti akan berusaha untuk mencari dan puji syukur saudara-saudara. Digambarkan seperti seorang wanita, saya seorang wanita saudara-saudara. Saya kalau kehilangan pakai anting ya, hilang satu, pasti akan saya cari yang satunya. Karena kalau cuma pakai satu, saya tahu gitu, walaupun mungkin ada tren ya pakai satu anting gitu ya. Tapi saya tahu bahwa itu tidak akan sempurna kelihatannya kalau saya tidak berusaha untuk mencari. Apalagi barang itu adalah barang kesukaan, kesayangan dan barang berharga. Amin, saudara. Dan wanita ini pun seperti itu. Dia menyapu rumahnya untuk mencari satu koin yang jatuh karena 10 koin kalau satu hilang ya tetap akan tidak menjadi 10. Bicara tentang kesempurnaan, saudara. Bicara tentang keutuhan. Haleluya. Amin. Sekarang begini saudara, saudara bisa hidup ya. Saya mohon maaf tidak merendahkan tanpa merendahkan apapun juga. Saya memberikan contoh. Seandainya, oh ya saudara hidup, tapi ternyata harus kehilangan satu mata, saudara. Jadi tetap kita bisa hidup menjalani aktivitas tapi apa? Tidak utuh. Haleluya, saudara. Pasti akan ada usaha untuk apa? Memperbaiki ya dengan berbagai macam solusi. Benar, saudara? Mungkin cari donor mata, cari untuk menutupi kesempurnaan. Kayak saya pagi ini dan wanita-wanita di luar sana yang kalau mau pergi keluar, ya sudah cantik pasti wanita itu cantik. Benar, saudara? Tapi saudara kadang-kadang kita masih butuh untuk make up dulu, butuh untuk memperbaiki diri kita agar kelihatan sempurna. Benar, saudara? Seperti seorang laki-laki, ya. Saya sering lihat cowok-cowok ya, bapak-bapak khususnya. Kalau mau pergi belum lengkap dia kalau belum pakai gesper. Benar apa benar? Coba yang laki-laki. Boleh kasih opininya? Dia perlu untuk pakai ikat pinggang. Saya tanya kenapa kan sudah pas celananya gitu ya. Tapi mereka oh enggak, kayaknya lebih lengkap kalau pakai batu pinggang. Ada upaya-upaya untuk menyempurnakan. Nah inilah yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Kita menyempurnakan. Karena kedatangan Yesus sebagai manusia, berinkarnasi menjadi teladan, itu untuk memberikan contoh yang baik. Supaya apa? Saya dan saudara menjadi sempurna. Walaupun kita manusia berdosa, amin. Tetapi kita diberikan kesempurnaan, diperbaharui. Dengan tanda apa? Pada saat Tuhan Roh Kudus mengetuk pintu hatimu. Untuk engkau kembali bertobat intinya. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada jalan yang benar. Bahkan engkau mesti mengambil effort berdamai. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada setiap musuh-musuh kita. Itu kita sedang menyempurnakan keberadaan diri kita secara spiritual, saudara. Seperti wanita ini, dia bersih-bersih, saudara. Dia mulai mencari dan sekalian membersihkan. Pada saat ada kehilangan di dalam hidup saya dan saudara, tindakan yang kita harus lakukan adalah seperti apa wanita yang kehilangan 1 dirham ini. Melakukan bersih-bersih, usaha, mencari sampai ketemu, sehingga sempurna. Puji Tuhan. Amin. Berapa banyak dari kita sudah disempurnakan, tapi justru apa? Kita yang merusak keutuhan itu. Dengan apa? Mungkin kelemahan kita bergosip. Wah, saya melihat sekarang ya, saudara ya. Perkataan-perkataan yang digosok makin sip, saudara. Yang dilakukan oleh siapa? Hamba-hamba Tuhan. Sesama hamba Tuhan. Entah kenapa waktu mendengar itu, melihat situasi itu. Gosip-gosip itu yang dilakukan oleh orang lain. Non hamba Tuhan atau hamba Tuhan, tapi orang percaya. Saya merasa seperti, aduh kok ada yang nggak sempurna ya? Karena apa? Hal-hal yang diomongin di belakang orang, itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak benar, saudara. Ya, dan itu menghilangkan kesempurnaan kita di hadapan Tuhan seperti bercacat, saudara. Ya, padahal Tuhan menginginkan saya dan saudara tidak bercacat dan bercela. Terus kemudian apa? Motivasi yang hilang. Yang harusnya kita melayani dengan sepenuh hati, tapi motivasi kita sudah mulai terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak murni, saudara. Ngerumpi. Ada sesuatu yang hilang, bukan hanya sekedar hilang uang untuk menyempurnakannya, kita cari setengah mati, tetapi dalam hal kerohanian kita, ada yang tidak tepat, kita tidak mau apa memperbaiki, saudara. Ya, kita tidak mencoba untuk seperti wanita ini bersih-bersih, saudara. Mencari agar utuh kembali. Amin, saudara. Ada amin, ada haleluya. Kita hanya fokus sama hal-hal yang, oh ya sudahlah nggak apa-apa gitu. Amin, amin. Kompromi, saudara.
Kita kompromi, tapi kita tidak mencoba untuk mencari keutuhan itu. Maknanya adalah apa? Mari kita memperbaiki diri, saudara. Haleluya. Kita bukan menuntut hal-hal yang hanya di luar saja. Tapi pada saat ada yang hilang dalam hidup saya dan saudara, kita pasti akan merasakan. Benar, saudara? Ada sesuatu yang tidak tepat dalam hidup saya dan saudara. Betul. Ya, pasti saya dan saudara akan merasakan. Ya, kehilangan itu. Ketidaksempurnaan itu, tapi mari mulai kita mengusahakan sebaik-baiknya. Dan puji syukur, ada apa? Ada Roh Kudus yang membantu saya dan saudara untuk disempurnakan. Puji Tuhan. Dan kita akan lanjut ya ke topik yang berikut. Tentang 3 contoh yang terdapat dalam Lukas 15, yaitu apa? Anak yang hilang. Dimulai dari apa? Ayat 11 dan 32. Kisah ini sudah sangat populer, saudara. Ya, terkenal karena seorang bapak yang menyambut anaknya yang apa? Kurang ajar gitu. Anaknya yang semau-maunya, yang nggak tahu diri. Orang belum meninggoy, udah diminta. Kira-kira sopan nggak tuh, saudara? Naik pitam nggak nih yang apa? Orang-orang tua di sini, ya. Kecuali orang tuanya mau membagikan, itu beda ya, saudara-saudara ya. Tapi kalau belum, namanya warisan itu adalah untuk setelah orang tua kita tiada ya. Nah, ini mungkin bicara juga tentang motivasi saya dan saudara. Nanti kita akan ke situ, saudara-saudara. Kenapa anak bungsu yang telah menghabiskan harta warisannya, tentang harta warisan yang dihabiskan anak bungsu, namun anak bungsu ini bertobat dan pulang. Sementara si anak sulung marah karena cemburu. Ini kisah ini ya, saudara. Kita akan membahas dua pihak ya, yang cemburu dan yang kurang ajar. Ya, yang cemburu dan yang Kurang ajar. meninggalkan sang bapa. Anak yang hilang, di mana Allah yang Maha Kuasa membiarkan orang berdosa menempuh jalannya sendiri. Ya, kadang-kadang Allah itu, Tuhan itu memberikan saya dan saudara free will untuk Tuhan melihat kapasitas saya dan saudara. Apakah dalam situasi yang salah, saya dan saudara mempunyai inisiatif, ya. Kalau yang domba yang hilang, dinar yang hilang, itu gembala mempunyai inisiatif, benar. Tapi beda dengan kasus anak yang hilang, ya. Tidak bapaknya kemana-mana mencari, tetapi apa? Bapaknya menunggu, saudara. Karena ada satu aspek yang sangat penting yang diharapkan dari anak yang hilang. Mungkin itu saya dan saudara saat ini. Kita terhilang dari apa? Tujuan Tuhan semula. Arah. Yang dulu kita menggebu-gebu menjadi orang pilihan yang sudah diselamatkan, tapi mungkin saya dan saudara saat ini sudah mulai menyimpang, saudara. Sudah mulai menyerong. Oleh sebab itu ada yang namanya hamar. Ya. Mulai kita melakukan dosa-dosa yang tanpa sadar sudah ada dalam kehidupan kita, sehingga kita membuat kita hilang dari apa? Dari jalan-jalan Tuhan. Tetapi dalam kasus anak yang hilang ini, Allah yang Maha Kuasa membiarkan orang berdosa menempuh jalannya sendiri karena Dia telah memberikan kehendak bebas kepada manusia dan tidak menginginkan ketaatan yang dipaksakan, melainkan ketaatan yang berasal dari kasih. Nah, ini udah mulai advance, saudara ya. Oleh sebab itu, mari pagi ini kita kembali mengingat, apakah kasih kita kepada Tuhan sudah sempurna, saudara? Apakah kita mau menuruti kebenaran firman Tuhan karena memang kita mengasihi Tuhan, ya? Apakah kita menjalin hubungan dengan Tuhan, berdoa hanya pada saat kita butuh saja, atau pada saat kita terdesak? Mungkin Tuhan masih tetap akan mengasihi kita, akan tetap memberikan jawaban-jawaban doa buat kita. Benar ya? Banyak orang yang bilang, "Ih, saya tuh ya udah tahu kita melakukan sesuatu dosa ya, yang sama Tuhan itu suam-suam kuku, saudara. Ya kadang panas, kadang dingin. Kalau lagi semangat ke gereja pelayanan, luar biasa. Tapi kalau lagi kesentok, saudara, ya, Tuhan itu kayak nggak direken gitu. Ya, masalah di udara dibawa ke darat, masalah di darat dibawa ke udara. Ya, diproses melalui perjalanan iman, kemudian nggak kuat gitu ya, kemudian marah sama gembala, Tuhan yang jadi sasaran, atau marah sama Tuhan, gereja yang jadi sasaran. Tidak melakukan lagi ketepatan-ketepatan, tetapi pagi ini saudara-saudara, kehendak bebas yang Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara, mari kita mulai belajar ya, bahwa kehendak bebas itu bukan membuat kita makin hancur, saudara. Tapi kehendak bebas adalah membuat kita mempesona Tuhan dengan segala keterbatasan saya dan saudara. Yang penting mau taat, mau berusaha. Haleluya. Seperti kisah anak yang hilang ini. Anak yang hilang, kasih dan pengampunan Bapa. Bapa di surga digambarkan sebagai Bapa yang penuh kasih. Ya, tidak menghakimi dan selalu menunggu dengan rindu. Berbeda dengan domba dan dirham yang penuh effort. Tetapi pada anak yang hilang, karena ia sesungguhnya adalah anak. Sadari saudara-saudara, domba itu bodoh dan tersesat. Benar, saudara? Ada masa-masanya kita sebagai domba yang terpisah dan tersesat, yang bodoh, saudara. Ya, ada masanya kita seperti dirham yang hilang, yang tidak berharga, tetapi dicari. Tetapi bicara tentang anak adalah bicara tentang apa? Anak itu adalah ada di dekat Bapa. Haleluya. Amin. Anak itu akan selalu berada bersama-sama dengan Bapa. Seharusnya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi, sang anak ini pergi meninggalkan dengan sadar, saudara-saudara. Ya, memilih jalannya sendiri. Free will itu. Ya, Tuhan nggak suka, jangan dong, jangan. Kenapa? Kalau walaupun dicegah, walaupun dilakukan hal-hal, kalau hatinya sudah tidak terpaut, maka apa? Percuma. Benar apa benar, saudara? Ya. Badan kita mungkin masih ada di rumah, tapi hati kita kepada yang lain, saudara. Wah, itu pengkhianatan yang mungkin tidak nampak ya, tetapi tetap saja, ya, kesetiaan dan ketaatan itu sudah hilang. Dan ternyata ada penyambutan penuh sukacita saat anak bungsu kembali, menunjukkan bahwa apa? Allah langsung mengampuni orang-orang yang sungguh mau berbalik dari dosa-dosanya. Pagi ini, dosa apa yang tidak diampuni? Boleh ada yang kita komunikasi? Apa menurut saudara-saudara? 2 orang saja. Dosa apa yang tidak diampuni, saudara-saudara? Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Benar. Yes. Apakah saudara sadar saudara menghujat Roh Kudus? Tidak sadar. Menghujat Roh Kudus, nggak diampuni. Dan apa lagi, saudara? Ada 2 dosa yang tidak dapat diampuni. Ada yang bisa kasih opininya bebas dari hukum. Tuhan Yesus. Menyangkal Tuhan Yesus. Oh, dia bukan Tuhan. Padahal saudara-saudara, ya, kalau dia bukan Tuhan, bagaimana dia mau menyelamatkan saya dan saudara? Pada saat apa?
kita berdosa. Keteladanannya itu yang memampukan. Selain itu, ada lagi opini yang lain? Dosa apa yang nggak bisa diampuni, saudara? Sudah jangan berlama-lama, ya. Nggak usah menebak-nebak. Selain daripada menghujat Roh Kudus, dosa yang nggak diampuni itu dosa yang tidak diakui, saudara. Iya. Haleluya. Iya. Apakah saudara-saudara mengakui saya hamba Tuhan tapi saya nggak tepat kelakuan saya? Hmm. Saya orang percaya, tapi berapa kali saya kompromi dengan dosa? Kita tahu, saudara, tapi kita belaga bodoh. Kita tahu kita salah, tapi kita tidak mengakuinya. Itu adalah definisi orang yang terhilang, saudara. Kira-kira saudara betah nggak sama orang yang sudah tahu salah, tapi nggak mau ngaku salah dan tetap melakukan hal itu? Padahal sudah dikatakan berulang-ulang. Dikatakan firman Tuhan itu sesungguhnya tidak jauh, bukan lagi di luar, tetapi di dalam hatimu. Amin. Firman itu ada di dalam hati. Roh Kudus itu ada di dalam hati. Makanya menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang nggak bisa diampuni. Karena sudah tidak ada pribadi lagi yang akan datang untuk memberikan, menginsafkan, dihujat terus, ditolak terus. Sedangkan Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat lembut. Berapa banyak saya dan saudara tidak mengakui